Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Audiamullah. Saya akan mempresentasikan makalah dengan judul Teori Pengetahuan dan Nilai. Uh, Poin yang pertama yaitu pengembangan nilai untuk pendidikan manusia seutuhnya. Nilai pendidikan. Berbeda aliran yang dianut, maka akan berbeda pula corak dan pendekatan pendidikan yang dipakai. Aliran filsafat yang dimaksud salah satunya adalah aliran pragmatis yang cukup mempengaruhi pola pendidikan. Filsafat pragmatisme merupakan pergerakan asli dari Amerika yang lahir pada akhir abad ke-19. Pada perkembangannya, aliran filsafat ini merupakan suatu sikap, metode, dan filsafat yang memakai akibat praktis dari pikiran dan kepercayaan sebagai ukuran untuk menetapkan nilai kebenaran. Pada masa lalu, filsafat telah keliru karena mencari hal-hal yang mutlak ataupun yang ultimate, esensi-esensi abadi, substansi, prinsip tetap, dan sistem kelompok empiris. Dunia yang berubah serta fenomena-fenomena dan alam sebagai sesuatu dan manusia tidak dapat melangkah keluar daripadanya. Oleh karena itu, pragmatisme itu tidak bisa lepas sebagai protes akan filsafat tradisional dengan membawa pemikiran baru yang berhasil mempengaruhi dunia. Pengertian dari aliran pragmatisme. Pragmatisme berasal dari kata Yunani, yaitu action atau tindakan, yaitu praktis. Isme di sini sama artinya dengan isme-isme lainnya, yaitu berarti aliran atau ajaran atau pemahaman. Tokoh-tokoh dari aliran pragmatisme yaitu yang pertama Charles Peirce dari tahun 1839 sampai dengan tahun 1914. Menurut Charles Peirce, pragmatisme Peirce lebih dikenal sebagai eksperimental. Maksudnya, segala sesuatu yang bersifat praktis hanya dapat dibuktikan melalui penelitian eksperimental atau dijelaskan secara eksperimental. Dalam hal ini, Peirce lebih menekankan pada pendekatan bahasa dan matematika dalam memahami kemajuan kebenaran. Peirce membagi kebenaran menjadi dua. Yang pertama yaitu transcendental truth, yaitu kebenaran yang bermukim pada benda itu sendiri. Dan yang kedua adalah complex truth, yaitu kebenaran dalam pernyataan. Dan menurut William James dari tahun 1842 sampai dengan 1910, pragmatisme James disebut dengan praktikalisme, yang dikatakan praktik adalah yang dapat mempengaruhi perilaku manusia. Kebenaran menurut James adalah sesuatu yang terjadi pada ide yang sifatnya tidak pasti. Sebelum seseorang menemukan satu teori berfungsi, tidak diketahui kebenaran teori itu. Atas dasar itu, kebenaran itu bukan sesuatu yang statis atau tidak berubah, melainkan tumbuh dan berkembang dari waktu ke waktu. Selanjutnya yaitu hakikat dari pendidikan. Hakikat pendidikan menurut pragmatisme adalah menyiapkan anak didik dengan membekali seperangkap keahlian dan keterampilan teknis agar mampu hidup di dunia yang selalu berubah. Konsep pendidikan Dewey yang berlandaskan pragmatisme menilai suatu pengetahuan berdasarkan guna pengetahuan dalam masyarakat. Yang diajarkan adalah pengetahuan yang segera dapat dipakai dalam penghidupan masyarakat sehari-hari. Yang artinya pragmatisme itu memandang bahwa pendidikan yang diselenggarakan berpusat pada peserta didik yang sesuai dengan minat serta kebutuhan-kebutuhannya agar mampu mengatasi persoalan hidup secara praktis. Tujuan dari pendidikan dalam pandangan pragmatisme tentunya harus searah dengan konsep filosofi pragmatis, seperti mengenai realitas, pengetahuan, dan kebenaran, serta nilai dengan berpijak pada konsep di atas. Objektivitas tujuan pendidikan harus diambil dari masyarakat di mana seorang hidup. Selanjutnya, poin yang selanjutnya yaitu demokrasi dalam filsafat pendidikan.
Filsafat pendidikan dengan demokrasi adalah berhubungan seperti sebuah sikap, seperti membuat seorang hampir tidak dapat dibedakan dari lain. Demokrasi pendidikan adalah suatu pandangan yang mengutamakan persamaan hak dan kewajiban serta perlakuan pendidik yang sama dan adil kepada seorang, kepada semua seorang tanpa membedakan dalam segala aspek. Pendidikan sebagai upaya untuk membangun sumber daya manusia memerlukan wawasan yang luas karena pendidikan menyangkut seluruh aspek kehidupan manusia, baik dalam pemikiran maupun dalam pengalamannya. Pengkajian filosofis terhadap pendidikan mutlak diperlukan karena kajian semacam ini akan melihat pendidikan dalam suatu realitas yang komprehensif. Kajian filosofis tentang pendidikan akan membantu memberi informasi tentang hakikat manusia sebagai dirinya sendiri. Dan kesimpulan yang sudah saya jelaskan panjang lebar, yaitu pengetahuan dan nilai itu adalah standar atau ukuran yang kita gunakan untuk mengukur segala sesuatu. Nilai merupakan kualitas yang tidak tergantung pada benda. Maksud dari benda ini adalah suatu yang bernilai. Sekian penjelasan saya mengenai makalah yang sudah kami buat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.